Halo, assalamualaikum teman-teman. Salam ngoprek, kita ketemu lagi bersama saya. Kali ini saya akan coba eksekusi eh, perihal cara mengoperasikan CNC router ya. Baik, ini adalah file yang saya coba nanti eksekusi di mesin. Baik teman-teman, ini file ini saya buat menggunakan AI ya. Ini adalah Adobe Illustrator berbasis vektor. Bisa juga kalau teman-teman biasa mengoperasikan di Corel, bisa menggunakan Corel ya. Jadi ini file yang sudah saya buat menggunakan AI. File ini terdiri dari dua bagian ya. Jadi nanti yang bagian tengah ini line warna hijau ini yang kecil. Nanti kita grafir dengan kedalaman 1 mili ya. Kedalaman 1 mili. Kemudian garis yang besar ini, pinggirnya merah ini, atau sisi pinggirnya ini nanti kita cutting dengan kedalaman 20 mili. Baik, kita akan ekspor file ini ke dalam format DWG dulu ya. Oke, ekspor DWG. Kita akan ekspor ke format DWG, kemudian kita cari dulu disimpan di mana ya. Oke, baik di sini. Kita simpan nama filenya ini, ekspor. Skalanya 1 ya, ukurannya menggunakan milimeter. Oke, langsung. Kemudian untuk pembuatan G-code-nya, ini menggunakan software Aspir ya. Ada beberapa software yang biasa digunakan untuk pembuatan G-code, tapi saya kebetulan terbiasa menggunakan Aspir Patrick ini ya. Nah ini, jadi file tadi itu kita tidak perlu impor lagi ya. Kalau kita impor itu kita nanti harus menentukan dulu berapa area kerjanya ya. Jadi kita langsung open, dia bisa. Kita langsung open. Kemudian kita cari tadi disimpan di mana. Di sini. Mana tadi ya? Coba. Mana tadi ya? Oh, ini dia ya. File DWG. Nah, jadi kalau kita open langsung, dia sudah sesuai dengan ukurannya ya, ukuran objeknya ya. Jadi kita tinggal menentukan ketebalan dari materialnya. Kita gunakan single bed. Nah, ini double side itu artinya nanti kita cuttingnya bolak-balik. Kemudian rotary ini untuk keperluan CNC rotary ya. Jadi kita gunakan single bed. Nah, ini dia area kerjanya. 25 kali 48 ya. 25 kali 48. Oh, kecil ya. Ininya offsetnya kita buang. Eh, 85 kali 45 ya, 85 kali 45 ya.
kita akan gunakan titik poinnya itu di pojok depan kiri ya. Jadi kita akan grafir dulu, kemudian baru cutting. Jadi ada dua proses ya. Dan itu menggunakan mata end mill yang berbeda. Untuk grafir beda karena ini hanya butuh kedalaman 1 mili grafirnya, kemudian untuk cuttingnya kita gunakan nanti end mill khusus cutting ya. Nah, jadi ini kita grafir dulu, kita akan menggunakan mata end mill engrave pakai toolnya ya, toolnya itu matanya pivot, menggunakan mata pivot ya, jadi yang lancip gitu. Nah, ini datanya, diameternya saya gunakan yang 3 mili, kemudian ini single side-nya flat diameternya 0,02, number plate-nya 1, pass depth-nya 1 karena 1 mili ya. Kemudian step over ini, kemudian pitch rate-nya saya gunakan 950 mm per menit. Untuk plung rate-nya itu 100 aja ya untuk turun si spindle-nya. Kita kasih 200 juga nggak apa-apa ya, karena ini kan cuman 1 mili ya. Biar cepat turunnya. Kemudian ini speed-nya ya, pitch rate. Oke. Coba kita simulasikan. Untuk grafir ini kita akan pilih pada titik tengah garis ya. Jadi kita gunakan on. Kalau untuk cutting kita akan gunakan offset ya. Jadi di luar garis. Ini on. Kemudian kita calculate. Oh ya, untuk keamanan kita gunakan ini ya, apa namanya, tab toolpad ini 2 ketebalan apa namanya tuh jaraknya 2, kemudian tebalnya itu 2 juga ya. Nah, jadi dia ada posisi di sini ya, di kanan kiri. Ini gunanya adalah nanti dia tidak terpental ya, jadi masih ada ikatan gitu, masih ada terikat dia, jadi ada apa namanya tuh pegangan gitu. Oke ya, cukup. Coba kita simulasikan. Oh ya, saya lupa, untuk grafir itu tidak perlu ya, tidak perlu ada ikatan. Jadi tidak perlu ada apa namanya pegangannya ya, jadi kita polos saja. Nah, ini dia hasil grafirnya. Kemudian nanti tahap keduanya, nah itu kita akan cutting, jadi hanya bagian luar ya, bagian luar. Nah ini ya, bagian luarnya aja. Kita setting bagiannya, itu tebalnya 17, jadi kita akan cutting dengan kedalaman 17 mili sesuai bahan. Kemudian plutnya saya menggunakan end mill 3 mili, 3,175 mili ya. Kemudian plutnya ada 2, number plutnya, pass depth-nya itu 1 mili sekali putaran. Step over-nya itu 40%, kemudian speed-nya 800, ininya kasih 200 ya. Nah, oke. Kita ada ini ya, ada tab-nya ya. Nah, jadi untuk pegangan, karena ini cutting ya, biar untuk keamanan, jadi biar tidak lepas ya. Kita simulasikan. Nah, ini ada sudah terputus deh ya. Nah, ini dia ya hasilnya. Oke. Coba kita cek lagi ya, cek lagi. Ini. Oke.
Kita akan memastikannya lagi sebelum proses eksekusi ya. Oke. Yang kedua juga oke. Kita lihat datanya lagi. Cut depth-nya 17 ini. Oke. Kemudian apa namanya? Oh ya, waktu ya. Kita lihat waktunya. Waktu yang dibutuhkan total itu sekitar grafir itu 0,2 menit. Kemudian untuk cutting itu butuh waktu sekitar 10,5 menit ya. Kita lihat. Baik, kita akan save. Nah, ini pilihan G-code-nya ya. Jadi pilih yang X Carve G-code milimeter ya. Nah, ya. Oke, nah ini dia pilihan post prosesornya ya. Kita save. Mobilan misalnya ya. Kita kasih nama filenya M1 aja, M1 ya. Oke, save. Kemudian yang kedua kita save, kasih M2, save. Karena saya menggunakan controller MKS DLC32, jadi ini bisa diakses menggunakan WiFi ya. Jadi untuk mengirimkan filenya saya menggunakan WiFi. Nah, ini adalah software saya yang berada di gudang. Ini CNC-nya bisa diakses dari sini ya. Jadi ini kontrolnya lewat akses IP address. Nah, ini tempatnya, kita akan input di sini. Filenya tadi di sini, coba M1. Oke, masukkan. Kemudian M2 masuk. Nah, ini sudah. Jadi dia sudah ada di dalam memorinya ya. Nah, jadi bisa kita play dari sini, bisa juga kita langsung ke mesinnya. Nah, yang jelas filenya sudah di dalam memory card. Baik, kita akan coba eksekusi. Nah, kita close saja. Nah, kita tinggalkan ini. Nah, jadi untuk grafir saya gunakan mata ini ya. Nah, ini bibit ya. Nah, ini ya, teman-teman. Oke. Nah, bibit. Nanti baru kedua kita akan gunakan mata Emil. Yang 3 ini ya. Kenapa ini harus digonta-ganti? Karena ini media yang akan di cutting sangat kecil ya. Jadi cuman 8 cm kali 4,5 cm dia. Dan ini desainnya request dari yang menghubungi. Jadi kita coba bisa nggak gitu. Kita ganti dulu ya.
ini sudah saya ganti dengan end mill untuk cutting, strike bit 3 mm. Kalau posisi sumbu Y dan X ini sudah pas, tapi kita ketinggiannya karena sudah ganti end mill, maka ketinggiannya ini harus kita set ulang karena nanti kalau akurasinya sudah berubah, khawatir nanti end mill-nya bisa patah ya. Jadi kita harus set ulang, harus benar-benar pas titik nolnya. Kita harus setting lagi ketinggiannya. Jadi kalau posisi X dan Y-nya sudah pas, tapi ketinggiannya ini kan sudah kita ganti, jadi kita khawatir tidak pas lagi, maka kita harus set ulang dengan cara manual gini ya. Kemudian pas posisinya lepas, oke. Nah, kita nyalakan mesinnya. Kemudian kita cari filenya tadi. Nah, ini dia yang kedua ya.
Udah ya, 6 menit ya. 6 menit ya. Nah, ini adalah hasilnya ya. Jadi ini cuma 17 mili ya tebalnya. 17 mili ya. Cuma 17 mili karena bahannya adanya 17 mili. Memang masih butuh finishing ya. Masih kasar. Ya harus ada proses finishing lebih lanjut gitu. Tapi secara umum ya dia berfungsi ya. Dan ini membutuhkan totally kurang dari 10 menit untuk proses cutting dengan 17 mili. Baik, saya rasa itu aja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.